Sejak corona, mungkin kita jadi sering bertanya-tanya, apa iya ya, yang virus itu sebenarnya justru adalah manusia? Nah, perdebatan soal siapa yang sebenarnya penyakit untuk dunia inilah yang diangkat oleh film Gaia besutan sutradara Jaco Bauer, yang dijadikan sentral konflik antara protagonis dengan antagonis ceritanya. Sementara di latar belakang, yang gak di belakang-belakang amat, film ini menjalin horor dari tumbuhan jamur yang aktif menyebarkan spora dan mengubah yang ada di hutan itu menjadi monster setengah manusia, setengah tanaman. Nah, maka dari itulah nonton Gaia ini berasa seperti belajar alam lewat ilmu filosofis, menggugah pikiran sambil sangat disturbing secara bersamaan. Tadinya tuh aku ngira ini film horor suku pedalaman gitu. Kan ceritanya dimulai ketika Gaby, salah satu petugas hutan, yang terpisah dari rekannya saat mencari drone yang jatuh ke tengah hutan. Nah, si drone yang ia cari itu dipukul jatuh oleh dua orang yang nggak pakai baju, yang berlumur lumpur, lengkap dengan senjata tradisional buatan tangan untuk berburu. Nah, jadi naturally aku berpikir, wah mereka ini suku pedalaman gitu. Mereka adalah orang hutan yang nggak suka dengan keberadaan orang kota, nggak suka dengan alat-alat teknologi canggih. Apalagi kan kemudian si Gaby terkena perangkap yang mereka pasang. Nah, aku pikir, wah udah deh, pasti si Gaby ketangkep terus disiksa. Tapi enggak, ini bukan cerita tentang itu. Karena saat malam pun tiba, horor yang sebenarnya mulai menampakkan diri. Ada sesuatu yang berbahaya di hutan itu. Dan satu-satunya kesempatan Gaby untuk selamat ternyata justru terletak pada naungan dua orang yang ternyata bukan penduduk terbelakang tadi. Namun actually mereka tahu satu dua hal tentang hutan dan penghuni unusualnya tersebut. Dan setelah itu pun film ini nggak pernah jadi simpel. Gaia bukanlah cerita sederhana tentang survival Gaby melawan monster di hutan. Seperti sulur-sulur dan akar pohon yang bertumpang tindih, film ini punya banyak lapisan di dalam ceritanya. Seperti visual dari kamera drone yang terbalik-balik, film ini pun terasa disorienting, bikin kita kehilangan pijakan. Both lewat dialog-dialog dan juga lewat adegan-adegan yang didesain supaya terasa seperti perjalanan yang creepy abis. Aku bahkan bingung harus mulai ngomongin film ini dari mana. Karena aku nggak mau secara nggak sengaja nge-spoil all the fun dari pengalaman menontonnya. Well, mari kita mulai dari horor yang ditawarkan oleh film ini. Bauer nggak cukup hanya dengan horor monster yang sebenarnya sudah berhasil dia lakukan. Bauer lebih memilih untuk menggunakan prostetik alih-alih CGI, dan ini adalah langkah yang tepat. Suasana surrealis itu jadi benar-benar kerasa seramnya, karena somehow juga terasa otentik. Apalagi Bauer tidak pernah over menampilkan monster-monster tersebut, cukup sekelebat, dan hasilnya jadi memang lebih mengerikan. Sebagai backup, Bauer juga menggunakan elemen body horror yang juga tersampaikan dengan efektif berkat efek kostum. Film Gaia ini seperti menepis dugaan kita bahwa tumbuhan tuh nggak bisa jadi horor yang menakutkan. Nah, bayangan saja gimana kalau tiba-tiba permukaan kulit kita itu mendadak muncul jamur, muncul daun-daun gitu, yang kalau ditarik tuh sakit, ngeluarin darah. Yang karena jamur dan tumbuhan tersebut ternyata nyambung ke saraf, seolah dia langsung tumbuh dari dalam kita. Nah, itulah yang kita lihat terjadi pada Gaby dan karakter-karakter di film ini. Bauer menampilkannya dengan sangat grounded, sampai-sampai kulit kita akan ikut rasa gatal-gatal, akan terasa ikut memanas gitu saat menyaksikan Gaby mencabuti jamur-jamur di kakinya. Suasana horor surrealis sebaliknya dicapai oleh Bauer lewat parade shot demi shot artifisial yang dipersembahkan seperti sebuah fotografi yang super creepy. Ada shot Gaby yang terbaring di tepian air, atau Gaby yang berdiri di tengah air dengan sulur merambat di kakinya gitu kan. Terus ada juga karakter yang bersetubuh dengan bumi. Terus ada shot spora yang mengalir masuk ke bagian-bagian hutan gitu. Bahkan shot kamera drone yang terbalik-balik tadi. Nah, film menampilkan shot-shot tersebut sebagai adegan mimpi atau fantasi yang menambah banyak sekali kepada visual disturbing yang diniatkan, yang jadi eerie, jadi creepy, menambah kompleksnya muatan dan bobot film ini. Nah, ini kita belum ngomongin karakternya kan, udah kompleks banget. Jadi selain Gaby, yang jadi sentral di sini adalah dua karakter yang tinggal di hutan itu. Mereka adalah ayah dan anak, si Baren dan Stefan.
Dengan si Stefan ini actually dia lahir dan gede di hutan. Dia belum pernah melihat kota atau dunia luar sama sekali. Kemana ibu mereka adalah pertanyaan yang bagus yang gak akan kujabarkan karena ibu mereka punya peranan besar terhadap keseluruhan cerita. Yang aman untuk diberitahu adalah hal yang dibawa oleh kehadiran Gaby di pondok, di hutan mereka. Film menggali relasi Gaby dengan Stefan yang belum pernah melihat cewek sebelumnya dan menjadikannya sebagai sulut untuk konflik dengan Baren. Dalam prosesnya, film berhasil membuat Stefan dan Baren sebagai karakter yang fully realized dan sangat kompleks. Terutama Baren. Dia adalah man of science yang terpuruk dalam duka, sehingga akhirnya malah mengira dia menemukan Tuhan. Nah, sudut pandang Baren basically jadi pondasi bangunan cerita film ini. Film juga nggak melupain karakter satu lagi, karakter rahasia, si Gaia, alias si jamur atau tumbuhan yang menguasai hutan itu. Untuk beberapa kali, film berhasil mencuatkan bahwa jamur yang bersemayam di pohon besar tempat Baren sembahyang itu seperti punya kehendak sendiri. Semua hal yang kita lihat dilakukan oleh si Gaia, dan dia punya kehendak atau motivasi kuat di baliknya. Gaia ini bisa jadi protagonis dan antagonis seiring cerita berjalan nanti. Nah, segitu kompleksnya film ini. Namun walaupun kompleks, juga tak pernah terasa terbebani oleh eksposisi, karena pilihan sutradara adalah untuk mengeluarkan misteri dari hal-hal yang tidak pernah diungkap dengan gamblang. Nah, malahan si Gaia ini tuh bisa lebih protagonis dibandingkan si Gaby gitu. Karena memang si Gaby inilah yang paling lemah secara karakterisasi. Film hanya sebatas membuat dia sebagai sosok kekasih sekaligus sosok ibu bagi Stefan. Karakternya hanya sebatas seorang perempuan. Dia tidak punya hook emosional apa-apa lagi. Selain kita kasihan aja ngelihat dia menderita kan, karena lumrah ngelihat manusia menderita itu ya kasihan gitu. Karakternya tersebut bahkan nggak jalan sebelum sampai di tengah. Di awal ini si Gaby nggak punya motivasi. Kalaupun ada malah konyol, karena motivasi si Gaby ini hanya dia mau membersihkan lingkungan dengan membawa pulang bangkai drone-nya. Tapi dia melakukannya itu dengan cara yang tepat seperti yang digoyonkan oleh partnernya saat di kapal. Waktu partnernya bilang, wah ada bahaya, terus kau pasti bilang, wah aku mau lihat gitu. Nah itu benar si Gaby benar-benar bertindak seperti yang disebutkan oleh partnernya itu. Nah sebagian besar waktu nanti Gaby ini hanya difungsikan oleh film sebagai medium untuk adegan-adegan surrealis tadi, karena adegan-adegan tersebut dimunculkan sebagai mimpi atau fantasi atau halusinasi dari Gaby. Nah adegan-adegan mimpi inilah yang membawa kita ke nilai lemah film berikutnya. Aku ngerti kebutuhan adegan-adegan mimpi tersebut. It's okay sebuah film punya banyak adegan mimpi atau adegan halusinasi, khususnya ketika adegan tersebut memang memiliki makna dan memang menggerakkan alur cerita. Namun kekurangan pada film ini adalah adegan-adegan mimpi itu ditutup dengan basically cara yang sama, yaitu Gaby terkesiap bangun gitu. It gets all very fast. Kita melihat rentetan visual yang creepy, kemudian Gaby tersetak kaget, gitu terus. Jadinya boring, karena setiap kali muncul adegan aneh, kita udah langsung mengantisipasi gitu. Wah ini si Gaby bakal bangun dengan kaget sesudahnya. Nah ini justru merusak tempo penceritaan. Ini melepaskan kita dari suspense cerita. Dan seharusnya memang bisa dilakukan dengan cara lain. Jadi by the time si Gaby mimpi buruk untuk kedua kalinya, sebenarnya kan udah terlandaskan kepikiran kita yang nonton bahwa itu semua itu hanyalah adegan fantasi atau hanyalah pengaruh atau bentuk interaksi dari Gaby dengan Gaia. Sehingga tidak perlu lagi harus selalu digawangi oleh adegan Gaby yang terbangun. Film seharusnya sudah bebas untuk melakukan transisi ke adegan surrealis tersebut dengan mulus, dengan menyatu dengan the rest of film. Gak usah pakai adegan terbangun, langsung aja disatuin gitu. Biarkan saja penonton yang menebak-nebak nanti. Terakhir kali aku nonton horor yang musuhnya adalah tumbuhan ini, kapan ya kira-kira ya? Kayaknya The Ruins yang tayang tahun 2008, itu aku nontonnya kemarin pas Halloween tahun kemarin. Dan memang sebenarnya film horor yang kayak gini tuh cukup jarang. Apalagi yang benar-benar jadi horor lingkungan yang serius dan cukup filosofis kayak film ini. Hebatnya, film Gaia ini adalah dia tampil kompleks tanpa menjadi berat. Horornya aja ada banyak. Ada horor monster, ada horor surrealis, ada body horror juga. Belum lagi karakternya. Yang saking kompleksnya, aku jadi segan untuk menjabarkannya panjang-panjang kayak biasa. Karena memang sebenarnya gagasan film ini sendiri tidak serumit itu. Sebenarnya justru sederhana.
Tapi film berhasil bercerita melebihi gagasan tersebut in a positive way. Gaya ini nggak sekedar banyak gaya, tapi juga bukan film yang sempurna karena ada beberapa aspek yang repetitif. Dan juga karakter utama yang kalah kompleks dan kalah menarik dibandingkan dengan karakter lain. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk gaya. That's all we have for now. Apakah kalian punya teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada baren dan pohon gaya itu? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtsheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Ada film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.